Halo, Haji Saleh. Hari Hari Asyura. Asyura itu berasal dari kata bahasa Arab, angka Arab asyara. Wahid isnain salasa arba'a khamsa sitta sab'a sab'ata tis'a asyara. Jadi hari ke-10 Muharram disebut hari Asyura. Tapi pernah ada sahabat yang protes pada Nabi, mengadu jumlah ya Rasulullah. Bukan hanya umat Islam yang memperingati 10 Muharram ini, ada umat-umat yang beragama lain, kaitannya lain juga memperingati 10 Muharram. Kata Nabi, iya kan? Betul kan? Kata sahabat yang mengadu menyampaikan, betul. Kata Nabi, kalau begitu tahun yang akan datang kita harus menyelisih mereka. Kita tidak boleh sama persis. Yang sampai di kita ikut-ikutan. Tahun depan saya akan puasa di hari ke-9 Muharram. Lahirlah istilah hari Tasu'a. Tasu'a itu berasal dari kata angka 9, tis'a. Wahid isnain salasa arba'a khamsa sitta sab'anya tis'a. Lahir hari Tasu'a. Tapi tidak pernah jadi dilakukan oleh Nabi. Puasa sunat di hari ke-9 sebelum hari Asyura. Sehari sebelumnya kenapa? Belum sampai ke tanggal itu, tahun berikutnya meninggal. Tapi itu sudah menjadi sunnah. Kenapa? Sudah direncanakan. Kenapa sudah diucapkan? Kenapa sudah diterapkan? Jadi teman-teman, apa-apa yang saudara-saudara yang sudah tahu dan siap dan kuat, lakukan. Jika umur kita sampai ke Muharram tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah sunnah-sunnah Nabi, perkataannya, perbuatannya, kemudian takrirnya yang kita upayakan untuk bisa kita istiqomah mengikutinya, agar judul ini terarah, materi ini mengarah kepada judul Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berikutnya yang ketiga, religius. Ya, apakah Pak Bupati akan ungkapkan lebih lengkap, tetapi saya memancing bahwa religius, agamis di pemerintahan kita sudah kita aplikasikan, sekalipun masih terbatas dan perlu disempurnakan, perlu dikembangkan, perlu ditingkatkan. Yang pertama dan sudah lama, guru baca tulis Al-Quran, BTQ. Ini honornya jauh lebih tinggi dibanding tenaga kontrak, honor biasa dalam setahun. Nah, selalu saya ingin katakan bahwa perlu kita evaluasi indikator kemajuannya itu bagaimana. Karena ini guru ngajar di sekolah. Kalau dimasukkan di kurikulum akan terganggu jam belajar. Dilaksanakan di sore hari, banyak juga siswa yang jauh rumahnya dari sekolah. Saya berharap, sekali lagi saya mohon, hari ini barangkali suatu ketika asisten satu yang membidangi kesra, kabak kesra sekalian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan rapat mengevaluasi sejauh mana tingkat kemajuannya, bagaimana evaluasinya, dan kemana arah pengembangannya supaya efektif dana yang disiapkan oleh Pak Bupati setiap tahun di anggaran itu untuk honor guru BTI. Yang kedua, Bapak dan Ibu, simbol. Barangkali ada dua di dunia simbol yang ada di Apa Batu itu. Satunya kalau nggak salah Batman di Jeddah atau mana? Jeddah apa? Yang di Pulau Umrah. Jeddah. Ada dua di dunia, Pak. Satunya di Jeddah, satunya di Apa. Makanya dia mau
yang utusan desa belajar di Sudan, ada di santri utusan desa lepasan Bagus Salam belajar di Turki, ada santri utusan desa yang pernah diundang di Amerika untuk menjadi imam di masjid atas jasa dan komunikasi dengan siapa dari Bone itu, ya, guru besar pada satu. Jawab? Bukan. Profesor deh, tapi lama bini Amerika dia mau membanggakan lagi. Sanksi ada. Dia yang mengundang sawah, komunikasi dan pernah imam selama 1 bulan Ramadan di Amerika. Itu santri pasar Bagus Salam. Dan ini yang terus kita kembangkan untuk membuktikan bahwa layak ini religi. Yang terakhir Bapak dan Ibu, gerakan Selayar Mengaji. Di bulan Ramadan, 17 Ramadan, kita canangkan ini dan bergeraklah, ya. Gerakan kecamatan mengaji, gerakan puskesmas mengaji, gerakan sekolah mengaji, gerakan desa bahkan dusun mengaji, gerakan kantor mengaji. Saya berharap ini terus kita tingkatkan untuk lebih mereligiuskan, mengagamiskan seluruh lembaga dan pribadi kita sebagai aparat yang mendapat amanah. Kata kunci berikutnya Bapak dan Ibu Saudara adalah lebih sejahtera. Saya mohon maaf Bapak, kalau sejahtera saya terjemahkan identik itu dengan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sejauh mana pun perkembangan medis bersama Ustaz Ali Ahmad masih sehat ketika hidup, saya dapat undangan, saya baca narasumbernya. Sekali lagi juga masih bertanya dalam hati, tidak ada di seorang Islam yang bagus, yang mantap, yang jago. Kenapa orang yang tidak beragama Islam ini yang dipanggil sebagai narasumber? Nah ini acaranya isu. Bagaimana tidak Bapak dan Ibu? Narasumber itu namanya Nio Guancu. Nio Guancu ini orang Korea, orang Jepang atau orang Cina? Tapi ketika saya mengikuti seminar itu Pak, saya kemudian minta maaf, minta ampun. Ternyata dialah Antonio Sabin. Ya, Allah dia sangat jago. Lah pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris Pak. Waktu dia memberikan materi, saya malu sendiri. Dia yang menyusun buku Bapak dan Ibu. Dia yang menyusun buku dan itu menjadi referensi utama saya. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk memilikinya juga. Nama lengkapnya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, Master Ekonomi. Sudah bestseller sejak 2007. Buku ini sudah menjadi bestseller, ya. Laku luar biasa di 2007. Apa judulnya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Super Leader dan Super Manager. Pemimpin dalam hukum, bahkan pemimpin dalam militer. Saya kagum luar biasa kepada si Nio Guancu ini. Luar biasa referensinya, penelitiannya, pengkajiannya baru kemudian disimpan. Ya, dari sana juga saya mendapat daftar Pak Bupati bahwa ternyata Nabi kita Muhammad SAW 12 orang di sini. Bukan hanya 4, bukan hanya 9, 12 orang. Dan ini yang kemudian disorot oleh sebagian orang yang benci kepada Muhammad, orang yang benci kepada Islam. Memang Muhammad hiper, memang Muhammad super. Seberapa? Hiper apa? Hiper seks. Bayangkan 12 orang di sini. Tapi ketika kita kajikan yang dibikin oleh Antonio itu merasa seperti tabel, yang gadis dinikahi itu hanya 2 orang, hanya Aisyah dan Maria. Maria ini adalah pemudi dusun dari kampung Kipti, sehingga dikatakan Maria Al-Kiptiyah. Yang kedua, Aisyah putri Abu Bakar.
hebat. Saya ingin sampaikan kepada Bapak, kepada Ibu, sehingga ketika ada orang yang mendiskreditkan Nabi dengan alasan seperti ini, bela Nabi sebagai bukti cinta kita dengan argumentasi dan ilmu. Ya. Itu ada di bukunya Antoni Sofi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dihormati, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin dalam sistem pendidikan holistik. Ini yang saya ingin sampaikan sebagai bahagian dari akhir penyampaian saya, Bapak Ibu. Ada sejumlah pesan Nabi dalam hadisnya. Utlubul ilma walau bisyir. Tuntutlah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina. Ternyata dari hasil penelitian, pengamatan dan kajian, kenapa negeri Cina disebut? Ternyata sejak tahun itu, sejak Nabi mengucapkan hadis ini, Cina sudah luar biasa majunya budaya, terutama dalam bisnis. Sampai sekarang kita bisa bandingkan dan buktikan, Pak. Namanya kiri otak, namanya kiri neke. Apa prinsip mereka? Biarkan sedikit diuntungnya, tapi banyak pelanggannya. Kita sebaliknya. Satu jenis barang kita mau untungnya banyak. Ia ketika kita menilainya kalau mau barang itu tak jalan. Itu orang Cina strategi dagangnya, biar sedikit untungnya, yang penting banyak pelanggan. Mereka akan bercerita kemana-mana. Mana mau nanti pelanggan yang meningkat. Kita tidak secara agama. Ya dibilang utlubul ilma walau bisi. Ini berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ilmu. Talabul ilmu fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim dan muslimat. Ilmu lagi. Utlubul ilma minal waqti ila waqti. Tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai yang makan. Barangkali ini yang ditiru oleh orang Inggris. Long life education. Pelajaran sepanjang hayat. Dan hadis ini barangkali diambil oleh orang Inggris. Bapak Ibu dan saudara-saudara, perkataan Rasulullah di bidang pendidikan begitu besarnya perhatiannya sampai ayat pertama yang turun itu perintah membaca, Pak. Iqra, bacalah. Ini yang menjadi sejarah nuzulul Quran. Tanggalnya 17 Ramadan, tempatnya di Gua Hira. Dan inilah yang sekaligus menjadi momentum sejarah pelantikan Muhammad jadi Rasul. Jadi sebenarnya Maulid Nabi menurut saya identik dengan nuzulul Quran. Karena di situlah Muhammad dilantik menjadi Nabi. Sebelumnya belum Nabi. Untuk menjadi inspirasi bagi kita dalam mengembangkan pendidikan, dalam menjabarkan Islam lebih sejahtera dengan 3 kata kunci: pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Dengan pendekatan masjid sebagai sebuah lembaga yang bukan hanya tempat hamdu minallah, tetapi menangani persoalan-persoalan hamdu minallah. Bapak Ibu dan saudara, dalam aspek pendidikan di bahasa Arab itu cukup banyak istilah. Ada tarbiyah, ada taklim, ada takdim, ada tadris, ada irsyad, ada insan. Tapi yang paling populer itu tarbiyah. Makanya fakultas pendidikan yang ada di IUIN atau IAIN dulu itu namanya fakultas tarbiyah. Bapak Ibu dan saudara, tarbiyah ini berasal dari kata dasar bahasa Arab robba. Robba yang tumbuh, yang berarti tumbuh, bertambah dan berkembang. Itu kalau robba yang tumbuh. Tapi ada kata lain lagi, arba yarba. Itu maknanya tumbuh lebih besar dan tumbuh menjadi lebih dewasa. Itu kalau
mengatur, mengurus, dan mendidik. Nah, Bapak dan Ibu ada doa. Ya ternyata ada hubungannya. Saya juga baru sadar setelah saya baca bukunya Antonio. Rabbi Firli, wali daya, warhamhuma, kama rabbayani. Sebagaimana mereka kedua orang tua kami mendidik kami. Tarbiyah. Tetapi lebih fokus pada Rabbi, mengatur, mengurus, mendidik. Jadi Tuhan mendidik manusia dan orang tua juga kita mendidik. Sehingga doa kita seperti itu. Saya sekali lagi baru tahu lebih dalam ketika membaca bukunya Anton. Rabbi Firli wali daya warhamhuma kama rabbayani. Ini ya, ada hubungannya dengan Rabba Rabbi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, semua nilai-nilai itu yang perlu kita lakukan istiqomah. Kata pertama istiqomah. Istiqomah itu bahasa populernya komitmen, konsisten, konsekuen. Dengan nilai kepribadian Nabi, sunnahnya 3, perkataannya, perbuatannya, dan ketetapan atau takdirnya. Dan disitulah kita istiqomah. Bahasa lain istiqomah barangkali integritas. Satunya kata dengan perbuatan. Jadi fakta integritas yang sering kita dengar dan sering kita tanda tangani. Oke, fakta bertumpuk-tumpuk yaitu berkas yang kita tanda tangani. Tetapi satunya kata dengan perbuatan kita sesuai dengan regulasi yang ditentukan di nasional, di provinsi, dan di internal kabupaten. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih Tata Hingga. Mudah-mudahan dengan momen ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, aparat kita, dan lembaga kita masing-masing untuk menjual saya di masa-masa yang akan datang lebih hidup dan lebih sejahtera. Karena Allah yang belajar ilmu tapi masa sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dan arahan Bupati Kepulauan Selayar kepada Bapak Haji Muhammad Nasir Ali dengan hormat disilakan. Tolak antara keinginan untuk Belanda yang atau Belanda Pak Masena kuliah di Kairo jadi jabat juta besar di daerah Mesir Arab Paul dari Aceh Pak berarti di sini ini rata-rata itu orang istrinya 2-3 usianya 60 tahun. Ini menimbulkan rasa penasaran yang saya lakukan juga dengan tahun. Jadi taknya saya Pak itu ulang tahun itu tapi jangan begini itu lakukan jadi. Nah sekali ini dia bawa pihak dia bilang maka itu Allah yang mahal. Kalau dia kasih kita 3 berarti dia kasih kita kekuatan 3. Dan yang ada di sini ini cuma dikasih kekuatan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang saya hormati Sekda Selayar, yang saya hormati para asisten, para staf ahli dan para kepala OPD, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak TKK Kabupaten Kepulauan Selayar bersama anggota, yang saya hormati para kepala instansi vertikal, para pimpinan BUMN, BUMD, yang saya hormati para camat dan lurah, para tokoh agama, tokoh masyarakat,
organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi masyarakat bersama anggota yang saya hormati para pembalik sekecamatan Benteng serta para undangan dan seluruh yang hadir pada acara Maulid besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan dan umur panjang untuk bersama-sama melaksanakan acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah 2022 Masehi yang bertemakan istiqamah sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju selayar yang religius dan sejahtera. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang diberi amanah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan ke alam terang. Hadirin yang berbahagia, Maulid Nabi seperti ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kita untuk menambah ilmu, ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita kehidupan. Kita telah mendengarkan bersama ceramah yang disampaikan oleh Bapak Saiful Arif. Salah satu hikmah yang perlu kita petik adalah bagaimana bisa menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diakui oleh Rasulullah di yaumul hisabnya. Selanjutnya, saya sangat berharap bahwa kita tetap istiqamah sebagaimana tema Maulid kita pada hari ini dan sesuai dengan hikmah yang telah disampaikan oleh Tuhan Maulid. Maka saya sangat berharap agar seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar serta masyarakat Selayar agar tetap istiqamah sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tetap menjaga nilai-nilai karakter sebagai pengikut Rasulullah dengan jalan antara lain: satu, dengan kondisi masyarakat kita yang majemuk, nilai toleransi yang diajarkan Rasulullah perlu kita pertahankan. Dua, rasa kasih sayang, saling membantu antar sesama manusia, terutama sesama muslim harus tetap ditingkatkan, terutama dalam masa pasca pandemi saat ini. Tiga, nilai-nilai salat harus teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh kaum muslimin segenap pegawai untuk selalu menjaga salat 5 waktu. 4, berusaha agar setiap aktivitas di kantor, aktivitas di dalam masyarakat mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua berharap dan berdoa semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Maulid tidak hanya merupakan bagian dari transformasi spiritual, tetapi juga transformasi sosial. Transformasi spiritual mengajarkan kita semua untuk senantiasa taat, tunduk, dan patuh kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan transformasi sosial mengajak kita semua untuk senantiasa melakukan perubahan dari kesalahan menuju kesalehan, dari jalan gelap menuju terang, dan dari keterbelakangan menuju kemajuan. Mudah-mudahan dengan apa yang akan kita laksanakan, Selayar bisa terwujud menjadi masyarakat yang religius dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan secara simbolis, bonus untuk peserta MTQ peraih juara pada MTQ ke-32 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan kategori juara H atau kaligrafi untuk juara 1, juara 3, juara harapan 3 dan para ofisial yang diserahkan oleh Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andi Saiful Herman SH dengan hormat disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami panjatkan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami telah dapat hadir berkumpul di ruangan pola kantor Bupati Kepulauan Selayar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Alamin, jadikanlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang meningkatkan pengetahuan kami, meningkatkan keimanan kami, dan meningkatkan amalan kami. Ya Allah ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan perilaku Muhammad SAW, Rasul yang penuh suri tauladan, penuh akhlak yang terpuji, yang amanah, dan yang jujur dalam melaksanakan tugasnya, menyatu antara ucapan dan perbuatan. Tidak pernah Rasul berjanji kecuali berusaha menepatinya, yang rendah hati, yang cinta pada sesama, terutama pada kaum duafa. Allahumma ya Allah ya Ghafur, betapa banyak musibah yang telah menimpa masyarakat dan bangsa kami. Kami yakin musibah itu terjadi karena Engkau masih cinta dan sayang kepada kami, agar kami kembali ke jalan-Mu. Kami ingat akan kekuasaan-Mu, agar kami sadar untuk melaksanakan aturan dan norma. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu orang yang mau bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami. Janganlah dengan sebab kesalahan kami, dengan sebab kezaliman kami, Engkau menimpakan azab yang sangat dahsyat kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, hanya kepada kami mengabdikan diri dan hanya kepada kami memohon pertolongan. Ia karena aku wa ia nasta'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2022 Masehi 1444 Hijriah. Dan marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kehadiran Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, nun wal qalbi wa maistun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.